صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الشافي الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Muntaqim. Al-Muntaqimu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mengancam. Jadi Al-Muntaqimu itu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mengancam. Tapi ancaman di sini secara umum itu diberlakukan tentu bagi para penentang, bagi para pelaku-pelaku maksiat yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala pengingkarannya dan kesombongannya. Dan sebenarnya pula kalau mau kita dalami lebih dalam, semua ancaman itu semata-mata lebih kepada karena Allah sayang kepada hambanya. Karena Allah tidak mau hambanya masuk dalam ranah yang akan membahayakan dirinya baik di dunia ini, terutama di akhirat nanti. Nah, kalau mau kita perdalam lagi lebih dalam lagi berkaitan dengan ancaman ini, sejatinya saya ulang tadi, ini merupakan kasih sayang Allah. Karena ya tadi Allah nggak mau hambanya itu masuk dalam ranah yang membahayakan diri mereka baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti. Dan tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman. Tapi kalau ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji itu banyak sekali. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Itu banyak itu ayat itu yang menyatakan bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Tapi kalau ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman itu tidak ada. Sependek yang saya pelajari tidak ada. Kata para ulama, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya itu adalah membatalkan ancaman itu, mengingkari ancaman itu. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah mengingkari ancaman itu. Gambaran sederhana itu kalau kita punya anak, sebut saja anak kita masih kecil gitu ya, dia tiba-tiba main sesuatu yang berbahaya. Kita larang, nak jangan, sini. Tapi anak kita kadang-kadang ngeyel. Nanti bapak cubit loh ya. Nanti bapak cubit tuh. Tapi ternyata anak kita masih ngeyel juga. Kadang kita agak tinggi ngomongnya. Awas loh, nanti bapak cubit loh nanti. Tapi kalau dia ngeyel, kadang kita ambil paksa karena kan dia mau bermain sesuatu yang berbahaya. Kita ambil paksa. Gak kita cubit juga. Kenapa? Karena memang kita sayang. Jadi mengingkari ancaman itu adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah. Tapi jangan begini juga. Karena Allah mungkin mengingkari ancaman,
Kalau gitu saya tak berbuat dosa aja deh ya, jangan gitu. Jangan nantang-nantang gitu maksudnya. Ngerinya pas kita nantang gitu, pas Allah lagi nggak mau ngingkari ancamannya kan ya ruwet urusannya itu nanti. Artinya kita ini berusaha untuk sebaik mungkin dan kita pahami saja bahwa kalaupun dalam ayat Al-Quran ada banyak ancaman-ancaman itu lebih kepada karena Allah sayang kepada hambanya. Dan inilah yang kadang orang salah paham ya. Wah, dalam Islam itu banyak aturannya, yang harus begini, yang tidak boleh begini. Nanti kalau begini ada ancamannya begini, macam-macam. Saya sering buat satu gambaran sederhana gini. Kalau kita mau mendaki gunung gitu ya, ada dua kepanitiaan dalam pendakian gunung gitu misalnya gitu, atau ada dua kejadian lah. Yang satu panitianya itu penyelenggaranya itu menunjukkan semua aturan dalam pendakian gunung itu. Nanti kalau masuk ke hutan di gunung ini, kalau ada ini nanti begini ya, ini jenis-jenis tanaman yang bisa dimakan yang nggak boleh dimakan. Ini boleh dimakan sih tapi ada potensi kelenger misalnya. Terus kemudian nanti kalau lewat sungai, kalau tiba-tiba banyak ranting jatuh segera naik ya, jangan sampai. Nanti kalau ada persimpangan jalan dua, pilih jalan yang kanan misalnya. Nanti ada jurang itu hati-hati, itu apa-apa yang dikasih tahu semua. Nanti ada binatang jenis di hutan ini ada jenis binatang ini yang ini nggak berbahaya, ini berbahaya, diterangkan semua. Kalau ada ini hindari, hati-hati. Wow, nanti kalau tiba-tiba ada kabut, solusinya gini, detail aturannya itu. Sama yang satu, penyelenggara satu ngomong gini, Bapak Ibu sekalian, kita akan naik gunung, wes bebas, sakarepmu wes, itu, tidak usah ada aturan, wes, monggo sakarepmu. Itu kalau jenengan suruh pilih yang mana kira-kira? Kalau saya pilih yang pertama kan, karuan jelas gambarannya. Sehingga ketika kita masuk hutan itu nggak pakai mikir teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu detail aturannya itu, mana yang harus, mana yang tidak boleh, mana yang sebaiknya dihindari, mana yang bla 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 bla. Maka kita dalam menjalani hidup itu kalau kita memahami betul berislam dengan baik dan benar gitu ya, maka kita mengambil sikap, mengambil tindakan, mau berkata apa itu sudah ada aturannya semua dalam Islam itu, detail itu, sampai masuk WC aja ada aturannya. Kalau bahasanya para sahabat itu gitu. Sehingga kita ini nggak usah mikir teman-teman, nggak usah ono sing ngatur kok. Tinggal kita ikuti aturannya itu, dan terbukti mengaturannya kan semakin kesini semakin bener kan gitu. Artinya semakin terbukti secara ilmiah itu bener aturan-aturan dalam Islam itu. Ya mungkin dulu orang ngatain orang sholat kan dulu kata ngapain sih kamu jengkang-jengking gitu. Dulu. Sekarang kan orang nggak berani ngomong kayak gitu. Terbukti sangat ilmiah sekali itu manfaat gerakan-gerakan sholat secara secara jasmani. Itu belum rohani ya, baru ngomong jasmani. Dulu mungkin para dokter di Eropa mencela puasa Ramadan dianggap sebagai satu kegiatan yang bertentangan dengan kaidah kesehatan. Tapi belakangan kan secara ilmiah terbukti malah itu yang sehat misalnya. Artinya saya mending pilih yang pertama daripada yang monggo pun bebas sakarepe. Justru kalau gitu saya malah bingung kalau gitu. Mau berbuat apa? Ini boleh apa enggak ya? Iki piye aturan ini? Iki bahaya apa ora iki? Iki ono ngene iki piye aku terus ngambil sikapku. Bingung. Kan karena enggak ada arahan yang jelas. Atau saya pernah membuat misalnya saya sering buat satu analogi gini. Saya misalnya anak saya mau pergi ke Surabaya. Saya kan udah ngerti jalan Surabaya misalnya. Jakarta Surabaya. Terus pas saya mau berangkat ke Surabaya, engko ngene lho ya, ngene di sini nanti gini. Hati-hati ya, ngene ngono ngene. Saya kasih peringatan ini. Kok terus oleh mlaku ndek Jayabaya ku sing banter, engko lek gak ngono kon paran copet engko. Terus wae macam-macam wis. Ibu ngurasi ku akeh makelar, ngono makelar ngene sikap tak kandhani. Saya kasih tahu semua misalnya. Singkat cerita, itu lebih baik mana? Dengan kalau saya mengatakan ke anak saya, Surabaya itu aman, tenang, orangnya baik-baik semua, semuanya lancar. Gitu. Tidak saya berikan tantangan, tidak saya beritahukan kemungkinan yang terjadi dalam perjalanan itu. Mending yang mana? Yang mending kita kasih tahu kan. Nah, aturan dalam Islam itu kira-kira mirip seperti itulah. Jadi hanya orang yang nggak paham terus nganggap Islam banyak aturannya. Belum lagi anggapan sebagian orang yang mengatakan
Tuhannya orang Islam kok galak banget. Banyak ancamannya katanya. Gini, ada sahabat Nabi namanya Alqamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan gini, "Nahnu na'uddul ayati barakatan wa antum ta'uddunal ayati takhwifa." Kata sahabat Alqamah radhiyallahu anhu, kami dulu para sahabat Nabi memandang Al-Qur'an itu sebagai surat cintanya Allah kepada kita. Sementara kalian sekarang, kata sahabat itu kepada para murid-murid tabi'in berarti ya, memandang ayat-ayat Allah itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Kalau kami dulu memandang Al-Quran itu sebagai surat cintanya Allah kepada kami. Sementara kalian memandang Al-Quran itu sebagai ancaman. Ya memang bahwa dalam Al-Quran itu ada ancaman. Tapi kalau kita perdalam lagi, saya ulang, justru itu karena Allah sayang kepada kita hambanya. Maka orang tua yang baik kan bukan orang tua yang kepada anaknya, wis asal kamu seneng nak, wis sak karepmu, wis pokoknya asal kamu seneng. Dengan orang tua yang begini, tidak apa-apa, tapi ini ada aturannya loh, hati-hati jangan sampai begini. Nanti kalau saya sih mending punya orang tua yang memahamkan saya pada motivasi, tapi sekaligus juga peringatan-peringatan supaya saya tidak melampaui batas tadi itu. Sehingga mungkin saya pernah cerita di sini, sampai dengan sebelum kelas 3 SMA itu, saya sempat nyesel punya bapak saya itu. Bapak saya itu orangnya nggak asik. Saya main, tahu-tahu dipanggil suruh ngaji. Di tengah-tengah main, panggil suruh sholat. Gitu. Pokoknya di tengah-tengah main, pokoknya bapak saya itu disiplin lah orangnya itu. Saya bayangin teman-teman saya kok enak ya main, tidak pernah dicari sama bapaknya. Teman saya itu kalau main kan tidak pernah dicari sama bapaknya. Nggak ngaji, nggak belajar, nggak dicari sama bapaknya. Wah, oleh bapak aku juga macam-macam. Saya dalam hati nggak asik punya bapak-bapak saya ini. Itu sampai dengan kelas 3 SMA itu baru saya sujud syukur punya bapak-bapak saya. Saya bersyukur kalau punya bapak-bapak saya. Ternyata kalau bahasa saya saat itu, bapakku gak ngono mbuh dadi opo aku secara sunatullah ya. Jadi ada manfaatnya ini. Jadi, itu hal yang dulu saya tidak pahami. Sama dengan ketika ibu saya kalau saya pas gak doyan makan, itu dulu zaman saya masih kecil sama ibu saya diparutkan temulawak itu. Saya nggak paham saat itu, lari. Saya taunya temulawak kan pahit, saya lari aja. Saya masih ingat itu, dikejar itu sama ibu saya, ditangkap temulawak parutan itu taruh di jari itu di cewek itu, dicekok itu. Itu saya batin dalam hati saya itu, ya Allah, ibu saya kok kejam sekali ya. Masa anaknya yang unyu-unyu ini dikasih nama ini temulawak itu. Dulu nggak paham saya itu. Sekarang apalagi saya pernah kena asam lambung itu, saya baru paham, ya Allah, ibu saya itu sayang sama saya. Saya pas kena asam lambung itu ada dokter yang ngomong sama saya, itu aja minum temulawak. Saya ingat ibu saya terus, ya Allah. Jadi ibu saya dulu sayang sama saya. Jadi cuman ya kita yang masih kecil nggak paham kalau kita itu disayang oleh orang tua kita. Itu sama persis dengan ketika saya melihat pas di pintu masuk dan keluar di Babu Taubah itu, saat itu ada anak kecil lewat sama ibunya. Ada bapak-bapak jualan gulali yang dibentuk kupu-kupu macam-macam. Itu gulali yang sudah leleh itu tersedotan sama bapak itu ditiupin, gitu, dibentuk gitu. Nah, si anak ini minta dibelikan gulali itu sama mamanya, tidak boleh gitu. Nangis, wah. Saya tahu anak ini mungkin batin, mama kok medit banget sih. Mau cuman gulali itu aja aku nggak dibeliin karena bentuknya bagus-bagus. Tapi anak ini nanti akan paham bahwa betapa sebenarnya orang tua itu jangan beli yang itu, ayo beli yang lebih higienis. Kayak disemprot deh, langsung ini. Mohon maaf saya tidak bermaksud menghina pekerja gulali, betul. Tapi maksudnya itu disedot. Kalau yang saya pernah tahu di TV itu kan si bapak itu bawa sedotan, tapi yang nyedot itu anaknya langsung gitu. Nanti sih bentuk bapak itu. Ada yang begitu itu. Lagi gak bapaknya langsung nyebul ya. Bentuknya macam-macam. Ya gak apa-apa sih, cuman kan ibu kan mikir lek sing nyebul ahli Qur'ane pindahan lah. Dan saya tidak bermaksud
meremehkan pekerjaan tukang gulali mboten nggih. Cuman maksud kula niku pikiran anak sama orang tua ini kan pasti napa? Berbeda. Gitu. Jadi pikiran anaknya mama kok pelit sekali tapi sementara mamanya mikir gak sehat. Nah, ayo. Dia seperti anak kecil yang rebutan permen, kakak adik berebut permen, terus mamanya bilang, "Udah enggak usah rebutan, ini mama kasih kertas." Anak kecil yang nggak ngerti tidak mau kertas dia milih rebutan permen itu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti nilai kertas itu. Ternyata itu kertas cek yang cukup untuk beli pabrik permen misalnya. Lah kan manusia itu gitu, rebutan dunia. Allah bilang, "Walal akhiratu khairu wa abqa," kata Allah. Wis tah, dunia nggak usah rebutan. Akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Akhirat itu lebih utama daripada dunia ini dan lebih kekal, kata Allah. Ngono kok sih bengkerengan perkara dunya wae. Kira-kira gitu. Tapi orang-orang yang enggak paham terus aja begitu. Kenapa? Karena enggak paham hakikat dunia tadi itu. Kalau dia paham hakikat dunia, dia akan tahu, oh iya. Yang Allah janjikan kan lebih menarik, yaitu tentang akhirat. Tapi karena enggak paham nilai tadi, kertas itu dianggap enggak berharga oleh anak-anak itu. Padahal itu kertas cek, saya ulang. Yang cukup untuk beli pabrik permen misalnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Al-Muntaqimu yang maha mengancam. Al-Muntaqimu berasal dari kata naqoma yang maknanya berkisar pada tidak menyetujui sesuatu karena menilainya buruk. Di sini muncul makna menyiksa. Kalau dalam Islam itu ada rumus gini ya. Tidak ada hal yang diperintah oleh Allah hingga wajib banget hukumnya, kecuali di balik perintah itu pasti ada manfaat yang luar biasa yang kalau kita tidak ambil kita rugi, itu aja. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam Islam hingga dosa besar ya, kecuali di balik itu pasti ada bahaya yang menganga kalau kita terjang. Itu rumus itu. Sehingga saya kalau ngomong sama anak saya itu gini, "Mas jangan bodoh," saya bilang. "Mas jangan bodoh." Saat itu saya ngomongnya, "Mas jangan goblok," gitu. Terus ada orang yang negur saya, "Ustadz kok kasar sekali ngomong sama anaknya." Astagfirullah, saya bilang, "Bapak orang mana?" "Orang Jogja." "Oh, kalau di Jawa Timur goblok itu kurang kasar, Pak," saya bilang. Kalau di Jawa Timur goblok itu kurang kasar. Terus saya bilang, "Ya Mas jangan bodoh," saya bilang gitu. Dulu anak saya nanya, kalau sekarang udah nggak nanya, dia udah paham dia. "Maksudnya bodoh itu gimana Bu ya?" Dia bilang. Saya bilang sama dia gini, "Mas, orang itu kalau tidak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh." Kenapa bodoh? Karena ada banyak manfaat di balik sholat, dia tidak ambil. Jadi orang yang tidak sholat itu bodoh. Sehingga kita ke anak kita itu tidak hanya mengajarkan harus begini, harus begitu, tapi kita ajarkan juga kepada mereka di balik harus begini, harus begitu itu ada keindahan-keindahannya. Ada manfaatnya. Jadi tidak hanya kita ajarkan perintah untuk beribadah, tapi indahnya beribadah itu pun kita terangkan kepada anak-anak kita. Indahnya taat itu ada di dalamnya. Nah, saya bilang juga itu Mas orang yang penyalahgunaan narkoba, free sex dan macam-macam, itu tidak hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh dia. Kenapa? Ada banyak bahaya yang menganga di dalamnya, dia terjang. Ada banyak bahaya di dalamnya, dia terjang. Sehingga kita ke anak kita tidak hanya berkata kemudian jangan begini, jangan begitu, tapi lebih kepada kita pahamkan bahwa ada hal yang tidak baik di balik apa yang Allah larang itu. Karena prinsipnya ini yang ujungnya kita harapkan anak-anak kita mengerti bahwa oh ternyata hakikat di balik semua perintah Allah itu kalau kita taati manfaatnya kembali ke kita sendiri. Oh ternyata kalau kita durhaka kepada Allah itu dampak negatifnya atau dampak buruknya juga mengenai ke kita sendiri. Maka kita tingkatkan pemahamannya kepada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua yang Allah perintah itu kebaikannya kalau kita taati kembali ke kita sendiri. Sebagaimana kalau ada keburukan yang Allah larang, itu kalau kita terjang, itu keburukannya juga kembali pada diri kita sendiri.
Nah, bahkan ketika yang tampaknya kita berbuat baik pada orang lain pun sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Itu dalam Islam itu gitu, Pak. Jadi saya ulang ya. Bahkan untuk hal yang tampaknya kita berbuat baik pada orang lain pun sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Pemahaman ini penting. Kenapa? Supaya kita ngerti, oh ternyata semua perintah dalam agama ini untuk kebaikan saya tuh. Itu. Oh semua larangan dalam agama ini untuk menyelamatkan saya tuh ternyata. Itu yang Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di kitabnya Tambilul Ghafilin ketika beliau menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah. Surah Hamim As-Sajdah surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi. Li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi. Wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Itu kata beliau. Jadi kita ini kan tampaknya saja menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Maka diceritakan dalam, sehingga saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada orang datang sama beliau cerita, Syekh, saya punya masalah, Syekh. Kata Syekh itu, ya udah bantu orang lain. Datang lagi, Syekh, saya punya masalah, Syekh. Udah bantu orang lain. Lama-lama capek juga dia. Syekh, saya ini punya masalah, kok malah suruh bantu orang lain, gimana toh? Kata Syekhnya itulah, kamu nggak percaya Pak? Pada hadis Sahih Muslim, di mana Nabi bersabda, kama qala wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi maksudnya tidak jarang dengan kita membantu membereskan urusan orang lain, urusan kita dibantu beres oleh Allah. Itu. Tampaknya saja kan kita mendoakan baik orang lain, tampaknya saja. Tapi tanpa kita sadari, doa itu kembali pada kita sendiri. Karena di atas kita ada malaikat yang mengatakan walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Makanya tidak jarang hal-hal yang baik yang terjadi pada kita itu bisa jadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi tidak jarang hal-hal yang baik yang terjadi pada kita, tentu semua dengan izin Allah ya. Hal-hal yang baik yang terjadi pada kita itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Sepertinya ya. Kayaknya aja kita berdoa untuk orang, tapi itu kembali ke kita sendiri tanpa kita sadari. Termasuk juga ketika kita mencintai sesama karena Allah. Tampaknya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Sebagaimana kita mencintai saudara kita karena Allah. Hadisnya Sahih Muslim juga. Ketika ada seseorang yang berkunjung ke saudaranya di satu tempat, satu kampung, Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Kata malaikat yang menyamar itu bertanya, Anda mau kemana? Saya mau mendatangi saudara saya di kampung ini. Apakah ada keperluan duniawi yang Anda harapkan? Tidak. Semata-mata hanya karena saya mencintai saudara saya karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Masya Allah. Jadi semua itu hakikatnya kembali.
Kembali pada kita. Makanya nanti manusia itu ketika menghadap kepada Allah, yang sudah mencapai puncak kebahagiaannya pun mereka akan menyesal. Barangkali yang tidak menyesal hanya para nabi dan rasul saja. Selain itu menyesal semua. Kenapa? Karena begitu mereka melihat pahala yang luar biasa itu untuk dirinya, hampir semua mereka berkata, ngerti yang ngono, tahu gitu, saya dulu di dunia akan lebih baik lagi. Sehingga ada ulama yang buat satu gambaran. Ketika ada, ini gambaran saja ya. Kalau ketika ada seorang majikan yang kaya raya dan dermawan, dia bilang kepada anak buahnya, Dul, kamu cari tanah untuk saya. Siapa? Cari tanah yang lebar. Ketemu, Dul, bangun rumah yang bagus di rumah itu, di tanah itu. Nggih Pak, bangun rumah yang bagus. Begitu selesai, Pak, rumah udah selesai, monggo ditempati. Kata bosnya itu, enggak, itu buat kamu itu. Kira-kira nyesel apa enggak dia? Nyesel, seneng pasti. Nyesel apa enggak itu? Nyesel. Ngerti yo ngono. Ngerti ya kanggo aku. Tak golek tanah yang lebih strategis, yang lebih lebar lagi, tak bangun sing lebih. Nah, kiranya begitulah nanti begitu kita menghadap kepada Allah, begitu tampakkan pahala-pahala kebaikan itu, semua menyesal. Karena dalam riwayat tentang pasar-pasar surga itu, ahli surga pun menyesal, bukan sedih ya. Karena di surga nggak ada kesedihan, cuma nyesel. Ngerti yang ngono rek, ngerti yang ngono. Nggak tahu gitu dulu saya akan. Itu diantara penyesalan ahli surga itu. Tapi itu semua akan menyesal, kecuali para nabi dan rasul aja barangkali yang tidak akan menyesal. Allahu Akbar. Kalau saya pernah ngaji tafsir itu saat itu tentang masalah Dzulqarnain. Saya nggak tahu ini Israiliyat atau bukan, tapi kalaupun Israiliyat, Nabi menyatakan tidak usah dibenarkan, tapi jangan didustakan. Ambil pelajarannya saja. Saat itu saya masih di pondok ngaji tafsir tentang Dzulqarnain. Jadi ketika Dzulqarnain itu mendapat perintah dari Allah untuk mencari ma'ul hayah, air kehidupan itu, sampailah beliau pada satu tempat titik pertemuan antara timur dan barat, istilahnya gitu ya. Titik pertemuan antara timur dan barat. Di situ ada semacam satu tempat yang gelap kayak gua gitu. Pasukan Dzulqarnain masuk ke dalam untuk mencari ma'ul hayah, termasuk Dzulqarnain. Rupanya airnya sudah ketemu. Diilhamkan kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, air penghidupan sudah ketemu. Yang menemukan namanya Abul Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam, yang populer dengan sebutan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ini ASN-nya Dzulqarnain. Aslinya ASN-nya Dzulqarnain. Nah, beliau ini dapat ma'ul hayah, makanya umurnya panjang. Ada yang mengatakan Nabi Khidir alaihissalam ini wafat di masa Nabi kita Muhammad SAW saat beliau bersabda, hari ini tidak ada lagi orang yang usianya di atas 100 tahun. Maksudnya Nabi sedang bicara tentang Nabi Khidir saat itu. Karena hari itu beliau wafat. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak, beliau masih hidup sampai sekarang. Karena ada dalam hadis Sahih Muslim, sebelum Dajjal duel melawan Nabi Isa, Dajjal itu duel melawan anak muda dari Madinah yang kalau bukan karena Allah takdirkan Dajjal mati tangan Nabi Isa, maka pasti dia mati tangan anak muda itu. Ada yang mengatakan anak muda itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkat kata singkat cerita, Nabi Khidir yang panjang umurnya panjang lah pokoknya. Maka kata Allah kepada Dzulqarnain, kamu dan pasukanmu keluar, diilhamkan gitu. Keluar dari tempat yang gelap itu tempatnya gelap itu. Keluar dari tempat yang gelap ini dan ambil benda yang di bawah kaki kalian. Ambil benda yang di bawah kaki kalian. Dan mereka nggak tahu apa di bawahnya itu. Cuman pesannya gini, perintahnya ambil, pesannya gini. Yang ngambil menyesal, yang tidak mengambil juga menyesal. Tapi perintahnya ambil. Yang ngambil akan menyesal, yang tidak ngambil juga menyesal. Maka orang pikirannya macam-macam. Yang satu, ngambil kak ngambil, menyesal, udah nggak usah ngambil. Padahal perintahnya ngambil. Kalau yang satu lagi, mikirnya lain lagi. Perintahnya ngambil aja lah, walaupun cuma dikit, sama-sama nyeselnya. Banyak yang nyesel,
Dikit ya nyesel lah, ngambil dikit aja lah. Yang satu lagi perintahnya ngambil, gak ngambil nyesel, ngambil sing wakai pisan ae perintahnya ngambil kok. Udah ngambil yang banyak. Begitu mereka keluar dari tempat itu yang gelap itu, Allah tutup, dan entah di mana tempat itu nggak tahu, itu digaibkan kembali oleh Allah. Maka begitu mereka di tempat yang terang, semuanya menyesal. Karena ternyata yang di bawah kaki mereka itu adalah intan permata. Jadi kenapa intan permata? Yang ngambil buahnya ngomongnya apa? Ngerti yang ngono aku njuplik luwih akeh maneh. Kalau yang ngambil dikit jelas nyeselnya itu, ya Allah. Tahu gitu saya ngambil lebih banyak lagi. Yang nggak ngambil lebih nyesel lagi, nggak ngambil. Itu yang Allah gambarkan ya. Di antaranya dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Apa kata yang mati itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu penyesalannya bukan untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau nggak mampu dia nggak nyesel. Wong la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang nggak mampu haji, sampai mati nggak haji, nggak nyesel, Pak. Kenapa? Karena nggak mampu. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak mampu berhaji, setiap masuk musim haji disuruh niat haji, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia niat haji, maka dia akan mendapatkan pahala haji sekali utuh. Dan andaikan dia mati belum haji juga sudah dapat pahala itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, setiap musim haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, niat haji wajib itu kalau dalam mazhab Syafi'i, sependek yang saya ketahui. Nah, terus kemudian, tapi kalau untuk hal yang kita mampu tapi kita tidak mau, itu nyesel, Pak. Nyesel, ngerti yang ngono. Tahu gitu. Tapi ya kalau nyeselnya sudah di surga itu bukan nyesel sedih sih, sudah bahagia. Cuman ngerti yang ngono bisa lebih bahagia lagi. Karena di surga nggak ada kesedihan, yang ada itu kebahagiaan saja. Allahu Akbar. Az-Zajjaj, seorang pakar bahasa, menulis bahwa kitab Az-Zajjaj, seorang pakar bahasa, menulis bahwa kata niqmatun yang berasal dari kata naqoma berarti tidak menyenangi sesuatu sertai dengan kemarahan. Artinya ini Allah itu nggak suka kalau ada perbuatan yang Allah larang terus diterjang, sehingga kemudian menimbulkan Allah tidak ridho, Allah tidak suka, sehingga karenanya kemudian diturunkanlah yang namanya dosa. Dan kalau enggak tobat juga bisa jadi dikasih peringatan, kalau enggak sadar juga nanti bisa saja diturunkan adab. Tapi tadi kembali pada titik awal tadi ya, bahwa semua larangan-larangan itu sebenarnya lebih kepada karena Allah enggak mau hambanya itu celaka. Dan suka-suka Allah bagaimana membuat aturannya. Jangan kita berkata, kenapa enggak langsung selamatin aja sih pakai begitu segala. Saya biasanya kalau ada orang gitu saya balik gini, nah, apa samain saja jadi Tuhannya, saya bilang gitu. Sama Allah kok ngeyel, sama Allah itu nurut aja. Allah maunya begitu, nurut aja. Karena memang gini, Quran itu membahasakan begini, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu fi kabad, di surah Al-Balad itu. Memang Allah maunya gitu, tuh mau apa yang bikin skenario Allah. Jadi manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu fi kabad, dalam kepayahan. Anak monyet itu begitu lahir dia langsung bisa jalan, bisa Anak ayam begitu netes dia langsung bisa cari makan sendiri.
Ikan begitu lahir langsung bisa berenang misalnya. Cepat prosesnya. Tapi kalau manusia nggak bisa gitu. Manusia tetap harus berproses, mulai makan yang cair, mulai makan halus, terus kemudian mbadok opo ae setelah itu kan. Nah itu ada tahapan, mulai dari tidak bisa ngapa-ngapain, tengkurap, merangkak, jalan dan seterusnya. Itu baru proses fisik, belum lagi proses spiritual. Allah menghendakinya memang begitu, Allah maunya ada proses memang. Karena memang manusia sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran diciptakan fi kabad, dalam kepayahan, dalam kelelahan. Lek gak gelem payah ya aja urip ngono. Lek gak gelem angel aja urip gitu aja. Jadi disitulah pentingnya kita memahami bahwa ini maunya Allah, ya kita taati aja. Dan saya ulang, di balik semua proses itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki di dalamnya terjadi. Yang kalau kita tidak sabar rugi sendiri. Sehingga saya pernah baca nasihat seorang ulama yang mengatakan begini, dulu aku kira mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan. Ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Saya pernah baca nasihat ulama itu gitu. Dulu aku mengira mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan. Ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Tak ngen-ngen itu Pak. Ya benar juga. Dan memang benar sih. Kita semalaman tahajud misalnya nggih, capek napa capek? Capek. Tapi ujungnya ridho Allah nggih. Semalaman dugem, capek napa mboten? Capek padha wae. Tapi ujungnya napa? Murka Allah. Kita baca Al-Qur'an lama ya capek. Nonton drakor suwe-suwe ya debat politik lah. Ya capek sama aja. Jadi tapi hasilnya kan beda tuh. Ngoten lho. Bisa dipahami nggih? Nggih. Kita kerja keras, tanggung jawab, bayar utang. Capek no mboten? Capek, tapi terhormat, Pak. Selintas-lintut lari, enggak bayar utang, enggak tanggung jawab. Capek enggak lari itu? Capek. Mending didepi wis, maju tanggung jawab. Diamuk resiko. Nah. Kenapa? Karena memang hidup itu begitu, mau nggak ada pilihannya. Jangan dikira kalau kita lari dari Allah terus enak, salah itu. Karena pernah ada orang yang ngomong ke saya itu, jadi orang baik itu capek kan ya. Terus kalau jadi orang jahat terus gak capek kenapa? Podo aja, sama aja. Jadi di semua pilihan kita capek loh, sama aja. Mending jadi orang baik, capeknya dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Daripada naudzubillah ya, dalam kejahatan terus capek. Wis awak loro kabeh di dunya, di akhirat tambah loro kabeh. Itu seperti itu. Dan kalau mau enak terus nanti di akhirat. Bukan di sini tempatnya kalau mau enak terus. Karena ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah. Kesalahan kita adalah ingin istirahat di medan juang. Nah, itu masalahnya. Nah, ini dunia ini tempat kita berjuang, dunia ini. Tempatnya capek memang. Saya ulang, kesalahan kita adalah ingin istirahat di medan juang. Padahal kalau udah menyatakan kan, Nabi udah menyatakan atau Siti Aisyah menyatakan al-mautu rahah. Istirahatnya seorang mukmin itu kalau sudah mati. Dalam satu riwayat saya pernah baca, seorang mukmin itu tidak boleh merasa puas hingga kakinya menginjak halaman surga. Wis ngono ae gampangan. Kalau belum menginjak halaman surga, jangan puas dulu. Dan ini medan jihad memang dunia ini. Dan saya ulang, kesalahan kita adalah ingin istirahat di medan juang. Makanya dalam Islam, apa tidak boleh istirahat Ustaz? Boleh. Di dunia boleh istirahat, tapi secukupnya, bukan sepuasnya. Itu catatannya. Okay? Beristirahat di dunia itu secukupnya, bukan sepuasnya. Kalau sepuasnya nanti di akhirat, di kampung halaman kita. Karena kita ini bukan penduduk dunia, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di dunia. Itu catat penting itu. Iya. Jadi kita ini bukan penduduk dunia, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di dunia. Karena kita ini sedang dalam perjalanan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa,
semua kita lanjut ke alam berikutnya, alam barzah, kiamat, yaumul ba'ats, mahsyar, pembagian rapot, hisab, mizan, sirat, ujungnya surga neraka. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Nah, kalau mau istirahat jangan sekarang, nanti istirahat. Makanya ini yang sering saya bilang di mana-mana ya. Maaf, di sini nggak ada, tempat lain ada. Ketika udah masuk usia pensiun, diajak aktif di masjid, diajak aktif di lingkungan, nggak mau. Alasannya apa? Saya udah pensiun, saya mau istirahat. Itu saya sering nyontoh di mana-mana itu. Itu mau mati kok malah istirahat itu gimana itu? Nah, mau mati kok malah istirahat kan aneh. Kan maaf di sini nggak ada, tempat lain begitu itu. Ada yang kalau pas usia pensiun maunya diajak aktif di masjid itu tidak mau, di musola tidak mau, diajak di lingkungan tidak mau. Alasannya apa? Saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu saya sering nyoto, mau mati kok malah istirahat. Mau mati kok malah istirahat. Jadi harusnya justru kalau kita sadar kita mau mati harus semakin bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu seperti itu. Nah, ini kita semua belajar, yang ngomong semua masih belajar sama. Kita sama-sama masih belajar. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata muntaqim berbentuk tunggal. Yang ditemukan adalah yang berbentuk jamak, yakni muntaqimun, sebanyak 3 kali. Juga kata kerja masa lalu sebanyak 6 kali, naqomu, dan sekali dalam bentuk kata kerja yang menunjuk masa yang akan datang, yang taqimu. Kita coba buka di antaranya saja di surah Al-Maidah, surah kelima ayat 95. Allah berfirman, afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Jadi intaqomat ini diberlakukan untuk orang yang main-main dengan taubatnya, kalau bahasa sederhana, yang main-main. Nanti beda dengan mujahadah. Saya contoh ini misalnya, kan ada orang itu tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat itu. Dalam konteks main-main, ini yang diancam pakai ayat ini. Tak terima tobatmu ya, kalau bahasa kita. Kok ulangi tak kapok. Kira-kira gitu kalau bahasa sederhananya. Jadi wa in udtum udna. Kalau kamu ulangi lagi, saya ulangi lagi, saya hukum kamu. Kira-kira gitu. Tapi ini berbeda dengan orang yang mujahadah. Ini yang sering saya sampaikan, jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Artinya ada orang yang datang kepada Allah itu dengan iktiraf, pengakuan. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Engkau Maha tahu hamba ingin berhenti dari perbuatan dosa ini ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Tapi orang ini mengaku di sisi Allah misalnya, ya Allah, entah dia tidak berdaya oleh sistem, dia tidak berdaya oleh dominasi kepentingan, dia tidak berdaya oleh dominasi nafsu dan syahwat. Tapi dia ngaku di hadapan Allah bahwa Allah Maha tahu bahwa dia ingin berhenti. Cuman juga Allah Maha tahu orang ini ngaku di hadapan Allah bahwa dia tidak berdaya oleh tadi, entah oleh sistem, oleh dominasi kepentingan, oleh dominasi nafsu dan syahwat. Maka yang begini jangan sampai kita terprovokasi oleh bisikan setan yang mengatakan, percuma kamu, tobat nanti ya masih gitu lagi. Enggak, tapi kita gunakan teori tadi. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Terus, saya nggak tahu. Jangan dijawab, ini pertanyaan jangan dijawab. Nah, kalau dijawab ketahuan belangnya. Jadi ada nggak di antara kita ini misalnya perbuatan maksiat yang mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, yang kita gandrung banget sama maksiat itu, sampai-sampai saat itu kita berkata ini gue banget nih. Ya, tapi hari ini kalau kita ingat itu, rasanya kita malu, ada yang mungkin menyesal. Atau sebagian kita berkata, ya Allah, ternyata saya pernah segoblok itu dulu. Saya mohon maaf ya misalnya gitu ya. Ternyata saya dulu pernah sebodoh itu ternyata.
Nah, kalau yang dulu yang kita gandrung banget bisa kita tinggalkan hari ini, maka tidak menutup kemungkinan yang hari ini kita masih gandrung juga di masa yang akan datang akan ada yang bisa kita hindari insyaallah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menghindari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Ngomong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang istidrak. Nggih. Monggo. Kalau dihubungkan dengan sifat Allah tadi, Nggih. itu kan seolah Allah membiarkan kesesatan. Nggih, terus. Seolah dia merasa ya Nggih. nikmat memang Betul. dirinya gitu ya. Di mana hubungannya dengan bahwa Allah itu maha mengancam? Artinya kan Allah memastikan ancaman itu sampai ke kita. Bagus. Sementara di istidrak itu dia terlena dengan Bagus. Baik. Di surah Al-An'am ayat 44 Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka ketika mereka mulai melupakan apa yang Allah peringatkan kepada mereka. Jadi peringatan pasti Allah kasih, Pak. Cuman mereka nggak peduli, nggak direken, Pak, peringatan. Peringatan Allah itu suka-suka. Allah bentuknya apa terserah Allah. Cuman kan orang nggak peka, Pak, kadang. Dia cuek dengan peringatan Allah. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, kata Allah apa? Ya wis, kalau bahasa kita, ya wis, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Diingetin dablek. Ya wis, aku buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka, tambah lancar usahanya, tambah durhaka, tambah bagus karir politiknya, tambah durhaka, pokoknya kesuksesannya berbanding lurus dengan kemaksiatan. Tapi kata Allah, ingat, hatta idza farihu bima utu. Hingga hatta itu li ghayatil intiha. Hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka itu secara baghtatan. Iya, mendadak, ujuk-ujuk, mak cegaglik, mak bedunduk tiba-tiba. Fa idahum mublisun. Seketika dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau dia kaget, putus asa masih hidup sempat tobat, alhamdulillah. Yang repotnya kan kaget, serangan jantung, nggak sempat tobat. Naudzubillah min dzalik. Maka Fir'aun itu, Pak, diingatkan oleh Allah berulang-ulang Fir'aun itu. Dengan kematian anaknya, naudzubillah min dzalik, dengan air semua jadi darah, dengan katak, dengan macam-macam. Dia datang sama Nabi Musa minta tolong, dikasih didoa sama Nabi Musa, selesai kumat lagi terus gitu. Ya wis ngono terus kasih banyak, puncaknya tenggelam di laut itu di antara. Namrud juga gitu sama, enggak langsung. Jadi bukan Allah tidak mengingatkan, sudah Allah ingatkan, cuman cara Allah mengingatkan itu ya suka-suka Allah bagaimana cara. Tinggal dia peka atau tidak dengan peringatan Allah. Termasuk orang munafik. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah 126 itu. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini. Tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Apakah orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bagaimana mereka diberi musibah oleh Allah? Kalau terjemahan diuji, ditafsirnya diberi musibah. Kalau kita buka lagi tafsir lebih dalam, maknanya dipermalukan, diperingatkan dengan cara dipermalukan. Sekali atau dua kali dalam setahun. Kata Allah, gitu itu kok nggak tobat-tobat dan tidak mengambil pelajaran. Biasanya kalau udah begitu, wes kono sakarepmu wes. Ndak kena kandhani, kira-kira gitu. Jadi tetap SOP-nya sependek yang saya pahami, Pak. Kalau merujuk pada dua ayat itu, tetap ada peringatan untuk mereka itu. Cuman kadang mereka tidak peka dengan peringatan itu. Sampai detik ini saya masih dapat cerita dari sebagian jamaah terkait dengan beberapa saudara mereka atau teman mereka yang sombong dengan keadaannya. Pada dalam kedurhakaan mereka mengatakan, aku ngene gak apa-apa kok. Aku ngene gak apa-apa kok. Aku ini gak. Saya bilang sama jamaah saya, Anda jangan terkecoh dengan tampilan zahirnya, karena Anda nggak tahu dalamnya. Saya bilang. Istidraj itu kan
Luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat, Pak. Istidraj itu luarnya saja nikmat. Orang lihat luar kayaknya dia baik-baik saja, tapi dalamnya, Pak, gak ngerti kita itu, Pak. Kita tampak, mohon maaf ya, kan kalau jadi ustadz itu kayak keranjang sampah ya. Jadi saya termasuk, mohon maaf sekali ini, saya kalau ngeliat postingan beberapa orang di media sosial itu, yang sebagian mereka konsultasi ke saya gitu ya, itu yang saya nangis, Pak. Karena tampak ada beberapa orang yang di permukaan tampak baik-baik saja, dan saya tahu masalah mereka. Tapi saya nggak boleh cerita kan, karena itu aib, sebagian aib maksud saya. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang kalau posting di media sosial, gak koyo-koyo, Pak, bahagia. Tapi saya tahu penderitaan mereka itu, dengan berbagai macam kejadian yang di dalamnya lah, gitu. Itu baru yang saya ketahui, bagaimana yang hakikatnya yang Allah ketahui. Makanya saya ulang, kita jangan tertipu dengan penampakan-penampakan yang ada di zahir itu, karena kita tidak tahu batinnya. Makanya kan kita ini oleh Al-Quran dilarang untuk terpukau dengan kemewahan-kemewahan kehidupan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang munafik. Karena tadi itu istidraj itu luarnya saja nikmat, tapi dalamnya apa? Laknat. Nah, ngeten Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang lain silakan kalau ada. Tapi yang jelas Allah itu tidak suka mempercepat catatan dosa. Dan Allah tidak suka mempercepat siksa, itu Allah. Makanya dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kalau orang baru berbuat dosa, kalau orang baru niat untuk berbuat baik, sudah ada catatan pahalanya seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Kalau dikerjakan dikalikan 10, 100, 700, bahkan hingga tak berhingga. Kalau keburukan baru niat saja belum ada catatan dosanya. Kalau dibatalkan dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan dosanya. Dalam di hadis yang lain Allah berfirman kepada malaikat, jangan catat dulu dosanya. Jadi perbuatan dosa sudah dilakukan. Kata Allah, jangan catat dulu dosanya. Kita tunggu. Tobat segera apa tidak. Kalau dia segera bertobat, tidak pernah Allah catat dosa itu bahkan. Kalau segera bertobat. Itu diantara penjelasan ayat di surah Ali Imran 133 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan seterusnya itu. Bersegeralah kepada ampunan Allah itu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Karena ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang begitu dia berbuat dosa, dia segera ingat akan Allah dan minta ampun kepada Allah. Itu di Ali Imran 135-nya itu. Nah, jadi kalau segera bertobat malah nggak pernah dicatat dosa itu. Betapa baiknya Allah itu. Ngono sih kok enduablek ae, guys. Kalau enduablek yes. Kasih peringatan dulu, nggak langsung SOP-nya gitu. Bahwa ada mungkin yang langsung diadab, tapi secara umum tidak. Bahwa mungkin ada, tapi secara umum tidak. Sependek yang saya pelajari ya. Bukan hampir, boleh dikata semua yang disampaikan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu kebanyakan tidak langsung. Semuanya diproses oleh Allah, tidak langsung kebanyakan. Kalaupun ada mungkin saja, tapi yang sampai kepada kita dalilnya semua dikasih peringatan terlebih dahulu oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada. Oke. Kalau kita sholat taubat itu, apa setelah kita melakukan dosa besar, apa dosa kecil, atau setiap hari kita boleh sholat taubat terus? Bagus. Di hadis tentang sholat taubat itu yang saya baca dalam fikih sunnah saya sabik ya, bunyinya gini kurang lebih. Apabila kalian merasa berdosa, ambil wudhu, kata Nabi. Sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Jadi kapan saja Bapak merasa berdosa, kapan saja sudah. Selama tidak pada waktu yang dilarang sholat ya, kayak setelah subuh ini sampai matahari terbit kira-kira sepenggala, atau tidak ketika matahari persis di tengah, kecuali hari Jumat, terus kemudian tidak ketika setelah sholat asar sampai dengan matahari tenggelam. Selain di waktu-waktu itu, kapan saja Bapak merasa berdosa, kapan saja sudah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat tobat. Berarti sholat tobat itu bisa kita kerjakan kapan saja. Karena dia jenis sholat sunnah mutlak. Nah, tapi ingat, untuk bertobat tidak diharuskan sholat sunnah tobat. Karena sholat sunnah tobat itu semacam suplemen penyempurna saja. Yang pokok itu penyesalan, komitmen tidak mengulangi lagi, dan konkret meninggalkan perbuatan maksiat. Itu yang pokok dalam tobat yang hubungannya dengan Allah ya. Kalau dengan sesama ada kewajiban minta maaf, kalau ada hak yang diambil kembalikan.